Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan melihat kitab Ayub, khususnya pasal 16 ayat 2. Tema kita kali ini, bukan penghibur sialan. Untuk mengulik teks ini dan tema yang barusan saya bacakan ini, telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Baik, sehat. Salam buat Pendeta Mestika dan pemirsa YKB. Baik, terima kasih Bapak telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Sama-sama. Sahabat YKB yang sedang bersama kami saat ini, Bapak Pendeta Nathanael Setiadi saat ini melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Kayu Putih, dan juga beliau ini Sekretaris 2 BPMSW GKI Sinwil Jabar. Jadi senang sekali beliau ini berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di Ngulik Alkitab. Sahabat, program Ngulik Alkitab yang setiap minggu ini kita saksikan diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami apa yang dikatakan kitab suci, lalu melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia, baik dengan memberikan komentar atau menyapa Pak Pendeta atau mengajukan pertanyaan juga ke Pak Pendeta. Silakan para sahabat sekalian. Baik, seperti biasa kita akan mengawali ulikan kita ini dengan berdoa, dan kita akan dipimpin dalam doa oleh Bapak Pendeta Nathanael. Silakan Bapak. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur dalam program Ngulik Alkitab YKB kami dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama, dan juga kami rindu untuk memperdalam Alkitab yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk dibaca dan dipelajari. Pimpinlah kami berdua, hamba-Mu dan juga Pendeta Mestika, agar apa yang kami sampaikan sungguh menjadi berkat bagi umat yang menyaksikan program ini. Kami berserah dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Firman yang hidup. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Ayub pasal 16 ayat 2 dari sini, dari studio, dan para sahabat tentu saja juga dengan Alkitab masing-masing. Ayub pasal 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Demikian perkataan yang diucapkan Ayub kepada teman-temannya. Saya mau langsung ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber kita, Pak Pendeta Nathanael Setiadi. Ayub ini kalau kita membacakan Pak ya, diperkenalkan pada kita dalam pasal 1 ayat 1 misalnya, ia ini seorang yang saleh, jujur, dia takut akan Allah. Dan digambarkan juga di sana masih dalam pasal 1 bahwa dia mengalami banyak kehilangan dalam hidupnya, harta benda, anak-anak, dia menderita begitu. Dan saya pikir salah satu yang paling memukul, paling gak secara manusia menurut saya, ketika istrinya ini yang harusnya menjadi orang terdekat, justru orang yang tidak mendukungnya. Tapi hebatnya adalah Ayub ini tidak kehilangan imannya, tidak kehilangan sabarnya sampai pada detik itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih ke Pak Pendeta, membuka ngulik kita. Ayub yang tahan dalam penderitaan yang katanya, apakah kita yang menerima yang baik dan tidak yang buruk, dan kepada istrinya juga bersabar begitu. Kok tiba-tiba di pasal 16 ayat 2 yang baru saya baca itu, tiba-tiba dia berkata pada teman-temannya, penghibur sialan kamu semua. Nah, sebenarnya Pak, apa yang membuat Ayub ini berubah begitu besar menurut saya Pak? Baik, terima kasih Pendeta Mestika. Jadi sahabat YKB dan juga Pendeta Tika, kita perlu mencermati lebih dulu apa yang dialami oleh Ayub, dan tadi sudah disampaikan bahwa Ayub mengalami kemalangan. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat pada Ayub pasal pertama dan Ayub yang pasal kedua. Dikatakan dalam pasal pertama bahwa Ayub yang memiliki kekayaan, pada waktu itu kekayaan diukur bukan dengan kepemilikan uang, tapi kepemilikan hewan ternak begitu ya. Dikatakan ada 3 bagian. Pertama adalah hewan ternak Ayub berupa lembu, sapi, 500 pasang, berarti 1000 ekor, dan juga keledai betina 500 ekor dikatakan dirampas oleh orang-orang Sheba. Sepertiga harta Ayub hilang, dijarah, dirampas. Tentu itu sebuah pukulan. Lalu dikatakan pada bagian selanjutnya, harta benda Ayub lainnya berupa kambing domba 7.000 ekor, dan para penjaganya disambar api dari langit, musnah, binasa. Sisa hartanya sepertiga lainnya berupa ternak unta 3.000 ekor dirampas oleh orang-orang Kasdim.
Jadi kita bisa membayangkan dan juga ikut merasakan bahwa harta benda yang dimiliki Ayub musnah. Belum sampai di situ. Iya. Ternyata kita juga melihat dari kitab Ayub bagaimana ke-10 anaknya Ayub, Iya. 7 laki-laki 3 perempuan binasa oleh karena angin ribut yang merobohkan rumah tempat mereka berdiam, tempat mereka mengadakan acara begitu. Nah, itu satu sisi, satu kehilangan harta benda maupun juga anak-anak yang dikasih oleh Ayub. Dalam pasal yang kedua, ternyata penderitaan Ayub belum sampai di situ. Belum berhenti ya Pak ya? Belum berhenti. Baik. Dikisahkan bagaimana Ayub mengalami barah atau penyakit kulit yang kita sebut juga dengan kusta, begitu ya. Dan ketika istri Ayub melihat Ayub yang demikian itu, bukannya Ayub menghibur, bukan istri Ayub menghibur, tapi justru istri Ayub mendorong Ayub untuk mengutuki Allah begitu. Masihkah engkau bertahan dengan imanmu, kesalehanmu? Kurang lebih seperti itu. Nah, di tengah-tengah kemalangan, ternyata kita melihat hal yang positif. Ada 3 orang sahabat Ayub. Ada Elifas, orang Teman, dikatakan. Ada Bildad, orang Suah. Dan Zofar, orang Naama. Datang untuk menghibur Ayub. Nah, ketiga sahabat ini dikatakan mengoyak jubahnya, menabur debu di kepala, simbol duka cita. Mereka duduk berempat sebagai satu solidaritas bagi Ayub. Dan bagaimana selama 7 hari dikatakan mereka berdiam diri, tidak berkata sepatah kata pun, hanya untuk mendampingi, menenangkan Ayub. Dalam pasal yang ketiga, Ayub dikatakan mulai berkata-kata, mulai mengutuki hari kelahirannya, mulai menyesali apa yang sedang dialami olehnya. Nah, selanjutnya giliran Elifas, sahabat Ayub yang pertama yang berbicara. Nah, disinilah mulai muncul kata-kata yang sepertinya menekan Ayub. Elifas menegur Ayub, jangan-jangan kamu ini menderita teramat sangat karena kamu sudah berbuat dosa gitu. Nah, dalam pasal yang ke-6 dan ke-7 kita bisa melihat bagaimana Ayub mulai kecewa nih dengan, loh, kali ini datang untuk menghiburku tapi malah juga menghakimiku, juga menuduhku yang tidak-tidak. Lalu sahabat yang kedua, Bildad, mulai membela keadilan hukuman Allah. Jadi Bildad seolah-olah mau mengatakan bahwa Ayub, kamu ini gak bisa berkata begitu. Kamu sadar harusnya bahwa penderitaanmu itu adalah karena hukuman Allah dan Allah itu adil gitu. Bayangkan, udah menderita, udah sengsara, ditinggalkan istrinya, dihakimi pula. Itulah sebabnya menurut saya kekesalan itulah yang membuat Ayub mengatakan, penghibur sialan kamu semua gitu ya. Oke. Baik. Penderitaan hebat tadi Bapak menjelaskan, Pak Pendeta menjelaskan bahwa penderitaan hebat yang dialami Ayub itu didengar oleh teman-temannya yang 3 itu mendatangkan simpati atau empati lah ya begitu. Nah, sebenarnya kalau dari penjelasan Bapak Pendeta saya menangkap begini, bahwa teman-temannya ini kan sebenarnya ya mereka itu mencoba menyatakan, kami peduli loh Ayub pada kamu, berbela rasa. Tapi kenapa bisa malah kejadian yang terjadi malah mengagetkan kita. Nah, jadi apakah memang betul bahwa teman-temannya ini memang menyatakan bela rasa, Pak? Kalau memang betul, kenapa ngomongnya seperti itu? Katakanlah anggapan kita, kenapa ngomongnya seperti itu sih, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ketiga sahabat Ayub ini kan berasal dari tempat yang berbeda-beda. Nah, kalau mereka datang berkumpul untuk menghibur Ayub, berarti kan ada niat yang positif. Karena mereka tahu Ayub sedang bergumul, mereka datang, mereka hadir menunjukkan empati, menunjukkan bela rasa terhadap duka cita penderitaan Ayub. Nah, sayangnya ketiga sahabat Ayub ini datang dengan satu pola pikir, dengan satu perspektif yang saya sebut dengan teologi berkat kutuk begitu ya. Apa teologi berkat kutuk? Teologi berkat kutuk mengatakan bahwa kalau seseorang beriman, taat, saleh, maka akan dapat berkat. Dan memang dalam Alkitab dijelaskan tentang hal itu. Dalam kitab Imamat 26, dan juga ada kisah paralel dalam Ulangan 28, begitu ya. Nah, sementara teologi kutuk mengatakan bahwa kalau kamu tidak taat, melanggar, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan kutuk Allah gitu. Sehingga muncul asosiasi, muncul pemikiran bahwa kalau seseorang menderita, ini berarti hukuman Tuhan. Berarti dosa ada dosa begitu kan yang dikerjakan sebelumnya sehingga mendapatkan kemalangan itu gitu. Nah, menurut saya teologi berkat kutuk ini
perlu kita sikapi dengan tepat. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari perjanjian antara Allah dengan Israel, ya. Umat yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Ya, baik. Teologi berkat kutuk ya, ada kunci di sana kenapa teman-temannya berperilaku seperti itu, karena itu yang mereka pahami selama ini. Dan Pak Pendeta bahkan mengatakan bahwa ini tentu harus dilihat dalam perjanjian relasi antara Allah dan umatnya, perjanjian Allah dan Israel. Nah, Pak, bolehkah dijelaskan apa maksudnya itu bahwa teologi berkat kutuk itu tidak bisa dilepaskan perjanjian antara Allah dan Israel? Lalu kemudian saya mau sekalian nanya nih ke Bapak nih, biar juga para sahabat menjadi jelas bahwa apakah pemikiran yang menganut itu teologi berkat kutuk itu hanya dulu aja sih Pak di perjanjian lama, atau sebenarnya sekarang pun masih ada? Dan seandainya satu lagi Pak, seandainya masih ada Pak, ada orang-orang yang berpikir kamu begitu karena kamu berdosa, kurang berdoa atau kurang beriman dan lain-lain. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang masih memiliki pemikiran atau menganut teologi berkat kutuk ini Pak? Oke, baik. Silakan. Nah, sahabat YKB, sebagaimana kita ketahui bahwa Alkitab yang kita punya terbagi menjadi 2 segmen. Ada yang menyebut, atau sebagian besar dari kita menyebut perjanjian lama, sekalipun beberapa teolog sepertinya tidak terlalu nyaman dengan istilah perjanjian lama. Karena kata lama itu kan identik dengan usang, bekas, begitu ya. Sementara isi dalam kitab ini sepertinya masih tetap baru buat kita, sehingga ada yang menyebut sebagai perjanjian pertama begitu. Nah, sementara segmen kedua disebut dengan perjanjian baru yang kita kenal, atau teolog-teolog yang menggunakan istilah perjanjian pertama menggunakan istilah perjanjian kedua untuk perjanjian baru. Nah, bagian Alkitab yang menjelaskan tentang berkat dan kutuk bisa kita lihat dalam kitab Imamat pasal 26 yang paralel dengan kitab Ulangan 28 gitu ya. Nah, dalam Ulangan 26 ini dijelaskan di sana bahwa ada perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Sinai. Saya akan bacakan Imamat 26 ayat yang ke-46. Dikatakan begini. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Dan hukum-hukum ketentuan itu bicara soal berkat dan kutuk di sana, gitu ya. Nah, bagaimana kita mencermati bagian Alkitab yang menjelaskan soal berkat dan kutuk ini? Saya tertolong oleh penjelasan yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra ketika ia mengutip seorang teolog lainnya yang bernama Philip Yancey. Philip Yancey mengatakan bahwa hubungan Israel dengan Allah itu unik, ya. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sebagai contoh dikatakan begini. Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah, ini Israel berarti ya, umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi ada hubungan yang unik antara Allah dengan Israel begitu. Nah, janji yang Allah sampaikan kepada Israel tidak serta-merta bisa kita orang Kristen klaim begitu sebagai janji kepada kita juga. Yang hidup hari ini ya. Betul. Demikian juga dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berlakukan kepada Israel dalam kerangka perjanjiannya tidak juga bisa kita serta-merta kita terapkan atau kita klaim untuk kita di masa kini. Nah, dalam kasus Israel, kalau kita mencermati Alkitab kita, perjanjian lama begitu, ketika Tuhan menyampaikan hukuman kepada Israel, biasanya Allah akan mendahului dengan berita-berita peringatan dari para nabi. Betul. Amos, Hosea, Yesaya, Yeremia dipanggil oleh Allah menyampaikan peringatan lebih dulu kepada Israel. Nah, kalau Israel tidak juga bertobat, barulah penghukuman Tuhan itu diberikan begitu. Tidak serta-merta orang bersalah langsung dihukum, enggak. Tapi ada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para nabinya. Nah, lagi pula kalau kita sejenak bergeser ke segmen kedua dari Alkitab, perjanjian baru atau perjanjian kedua begitu. Dalam sebuah percakapan Yesus ditanya oleh para murid, "Guru," ketika ada orang buta begitu. Iya, betul, Pak. "Guru, dosa siapa ya sehingga orang ini dilahirkan buta? Apakah dosa orang tuanya? Apakah dosa dia gitu?" Nah, bukankah pertanyaan para murid ini berangkat dari perspektif teologi berkat kutuk ya? Dan Yesus berkata bahwa
bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosa dia, tapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan melalui orang buta ini gitu. Sehingga dari situ harusnya kita orang Kristen di masa kini berhati-hati tadi. Baik. Untuk tidak serta-merta melihat janji Allah kepada Israel sebagai sesuatu yang berlaku juga untuk kita gitu ya. Dan ini yang kita perlu sadari, kritisi dari tokoh Ayub dan ketiga sahabatnya juga begitu ya. Baik. Yang menarik dari apa yang dijelaskan Pak Pendeta barusan mengenai teologi berkat kutuk ini ya, saya menyampaikannya kembali supaya para sahabat bisa memperhatikan bahwa teologi berkat kutuk ini lahir dalam relasi perjanjian Allah dengan umatnya, dan satu catatan mengutip dari Philip Yancey bahwa kita tidak bisa karena kita sekarang percaya Kristus lalu mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana lantas itu juga harus terjadi pada kita, begitu, kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi ada konteksnya. Dan satu lagi saya juga mau catat bagian terakhir yang tadi Pak Pendeta katakan bahwa Tuhan Yesus dalam menjawab pertanyaan para murid jelas bahwa dia tidak mengiyakan juga teologi berkat kutuk. Oleh karena itu mengingatkan kita untuk berhati-hati juga melihat penderitaan orang lain atau apapun yang terjadi kita lihat di sekitar kita di dunia ini. Oke, sahabat, kita lanjutkan percakapan kita di Ngulik ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Sahabat, saat ini kita sedang mengulik khususnya Ayub pasal 16 ayat 2 yang menjadi landasan kita dengan tema bukan penghibur sialan. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya langsung kembali ke Pak Pendeta. Di segmen pertama tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kedatangan teman-teman Ayub itu berangkat dari sebuah keprihatinan atau rasa bela rasa atas penderitaan berat dan hebat yang dialami oleh Ayub. Namun kemudian ada sedikit juga rasanya semacam persoalan di sana karena teman-temannya dalam menyampaikan bela rasa itu mereka menganut paham teologi yang kita kenal dengan teologi berkat kutuk, dan itulah yang menyebabkan Ayub kemudian berkata pada teman-temannya, penghibur sialan kamu semua. Nah, ada niat baik dari ketiga teman-temannya Elifas, Bildad dan Zofar ketika melihat bahwa Ayub ini menderita bahkan ditinggalkan oleh orang paling dekat dan dikasihi seharusnya istrinya dan kehilangan anak-anak serta harta benda. Namun ternyata penghiburan yang diberikan oleh teman-temannya ini yang lahir dari niat baik ini tidak serta-merta juga diterima oleh Ayub dengan happy begitu. Bahkan kita mendengarkan, saya baca kembali pada Ayub 16 ayat 2. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Nah, Pak, pertanyaan saya, apakah Ayub mengatakan ini pada teman-temannya yang sudah datang dari jauh-jauh nih ya Pak? Apa dia nggak ada terima kasih sama sekali sih Pak? Mungkin kan dilihat sehari-hari gini, kamu ya udah dibilangin nggak tahu terima kasih, kan di konteks kita kan juga kurang lebih ada kan Pak, begitu juga. Gimana iya, Pak? Betul, jadi ketika
ketiga sahabat Ayub ini datang mendampingi Ayub di tengah-tengah penderitaan yang sedang dialami, Ayub saya bayangkan sangat tertolong dengan kehadiran ketiga sahabatnya. Apalagi dalam segmen yang pertama dijelaskan tadi, mereka berempat duduk bersama-sama, berdiam diri, ikut berbela rasa dengan apa yang Ayub sedang alami begitu ya. Dan kita coba bayangkan kalau saya atau kalau pendeta Tika atau mungkin sahabat YKB ada dalam posisi seperti Ayub, sedang bergumul, apapun bentuk pergumulan itu, lalu datang ketiga sahabat yang kita kenal, yang kita punya relasi baik dengannya, datang menjumpai kita. Bukankah di situ kita merasakan ada satu kekuatan? Waduh, aku ternyata nggak berjalan sendirian nih, gitu. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang mau peduli, yang mau menunjukkan bela rasa ataupun juga simpatinya kepada kita yang sedang menderita. Nah, tapi kita pun juga tadi sudah mendengar dalam segmen pertama, ketiga sahabat Ayub ini yang bermaksud untuk menghibur Ayub yang sedang bergumul, ternyata menyampaikan kata-kata penghiburan yang menghakimi Ayub. Nah, disinilah kita bisa belajar bahwa ternyata niat baik saja tidak cukup, gitu ya. Artinya orang punya niat baik untuk mendampingi, menghibur, bahkan menolong ya, niat bahkan baik menolong ya. Niatnya itu baik, tapi nggak cukup. Iya. Yang juga perlu dibarengi adalah cara yang dipakai untuk menghibur, gitu. Nah, ternyata cara yang ketiga sahabat Ayub ini pakai tidak pas. Dan di sini kita belajar bahwa ternyata menghibur orang lain yang sedang bergumul itu ada teknik, ada caranya, begitu ya. Itu yang mungkin perlu kita sadari juga, niat dan juga cara, gitu ya. Baik, saya mau mengutip apa yang barusan Pak Pendeta Adi sampaikan nih, bahwa menghibur itu ada seninya, ada caranya, ada tekniknya. Dan menurut saya nih Pak, sayangnya teknik atau seni menghibur itu tidak dipahami, tidak dimiliki, apalagi diterapkan oleh teman-teman Ayub. Bisa aja kita beralasan, iyalah zaman dulu mana ada sih orang belajar tentang relasi, mana ada sih orang bicara tentang komunikasi, ya boro-boro begitu kan, karena kehidupan mereka yang ya jauh dibandingkan kehidupan kita sekarang begitu. Nah, saya mau lompat ke situasi kita sekarang Pak. Bukankah dua hal saya kira, bahwa pertama, sama seperti Ayub, ada orang yang mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya, kehilangan gitu. Bukankah di sekitar kita juga, mungkin di tetangga rumah kita, di seorang anggota gereja kita juga, bukankah mereka juga banyak mengalami penderitaan begitu? Dan seperti teman-teman Ayub, kita juga sebenarnya peduli. Kita mau menyatakan bela rasa kita pada mereka, tetapi kadang kita gagap. Dalam artian kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Kita ingin mengatakan, dan kadang-kadang kita memang sering sekali misalnya ada yang meninggal begitu ya dari keluarga yang dikasihi. Tapi kita tidak tepat mengatakan bela rasa kita. Bahkan itu malah menjadi masalah. Saya ingat ketika mama saya meninggal contohnya Pak Pendeta. Jadi mungkin sebenarnya orang ini bermaksud untuk berbela rasa pada saya, tapi itu menyakitkan hati saya begitu. Karena kenapa? Dan membuat saya sedih sekaligus. Karena dia bilang, sudahlah, mereka sudah tenang, lupakan saja, jangan ingat-ingat lagi. Saya bilang, how come? Itu orang tua saya, tapi itu tidak bisa begitu. Nah, jadi Pak Pendeta, karena menyatakan bela rasa ini mesti tahu seninya. Jadi bagaimana seharusnya kita menyatakan bela rasa pada orang yang mengalami penderitaan? Kadang-kadang orang yang penting dia kutip Alkitab, kadang-kadang dikenakan begitu saja, tidak melihat situasi, konteks dan perasaan orangnya. Jadi gimana seharusnya Pak Pendeta? Iya, menurut saya dua hal. Pertama, kalau kita memang punya niat baik untuk menghibur, mendampingi, menguatkan sesama yang sedang menderita, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang kan banyak loh orang yang memang membutuhkan penghiburan dari keluarga, dari sesamanya, begitu ya. Dua hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Pertama adalah jangan sampai kita ketika hadir bagi orang lain yang sedang menderita itu, kita menjadi pribadi yang sok tahu gitu ya, tentang apa yang sedang dialami, dirasakan oleh orang tersebut. Baik. Saya akhir-akhir ini sering mendengar sebuah istilah dari anak saya justru. Dan ternyata ketika saya perhatikan istilah ini, oh ternyata ada juga dalam beberapa film atau beberapa buku. Yaitu apa istilahnya? Istilahnya adalah you are not put your shoes in mine. Kamu itu tidak
memakai sepatu seperti yang saya pakai gitu. Iya. Dengan kata lain, kamu itu nggak ngerti, kamu itu nggak ngalamin apa yang saya alami, Kamu nggak merasakan. nggak merasakan. Ya, betul. Karena kamu nggak ikut merasakan, jangan sok tahu gitu kan dengan apa yang sedang digumuli gitu. Nah, hanya saja banyak orang ketika mau menghibur niatnya baik tadi sekali lagi, tapi caranya nggak pas. Itu sok tahu. Sehingga banyak menasihati ya, misalkan dalam masa pandemi ketika ada sebuah keluarga yang sedang isolasi mandiri, lalu kita ingin menunjukkan perhatian, bela rasa kita, kita langsung menasihati. Oh, kamu lagi isoman ya? Kalau begitu, coba minum ini, pakai itu, ya obat ini, obat itu. Padahal dia bukan dokter gitu. Iya. Tapi menasihati dan seperti sok tahu bahwa itulah yang paling mujarab untuk kondisi keluarga yang sedang isolasi mandiri. Padahal kan kita nggak ngerti gejalanya seperti apa gitu kan. Ringan pun juga banyak. Tentu beda gejala, beda obat gitu kan. Tapi karena ini sok tahu, dia menasihati ini itu. Nah, menurut saya ketika kita mau menghibur, jangan Sok tahu. terjebak pada sikap sok tahu ini. Nah, yang kedua, kalau memang kita berniat untuk menghibur, akan jauh lebih efektif kalau kita banyak mendengarkan keluh kesah. Menyelami perasaan dari orang tersebut, ikut bergumul dengan sesama kita itu. Nah, sayangnya, banyak orang yang mau menghibur sesamanya tergoda bukan untuk mendengarkan tapi malah berkata-kata gitu. Ketika sahabat Ayub sebenarnya kan sudah menunjukkan empati dengan duduk bersama Ayub 7 hari mereka berdiam diri tidak berkata-kata. Ketika Ayub mulai berkeluh kesah, bukannya didengarkan malah dikomentari, dikata-katain. Nah, inilah yang rasanya nggak pas ya. Niatnya baik tapi caranya tidak pas untuk konteks Ayub yang sedang menderita ini. Gitu. Oke, dari yang Bapak jelaskan itu saya menangkap begini ya. Jadi sebetulnya orang yang menderita itu kalau berkeluh kesah didengarin dulu aja ya Pak ya. Iya, betul. Biar keluar itu kan melegakan ya, secara psikologi itu melegakan sebetulnya kan. Sangat melegakan. Ketika ada orang yang mendengarkan, ibarat kata kalau dalam diri orang yang sedang menderita itu ada katakanlah semangat-semangat yang negatif, itu bisa lepas ketika dia bercerita dan didengarkan gitu. Oke. Pak, saya balik sedikit dan tadi yang Pak Pendeta dikatakan bahwa ungkapan itu you don't put your shoes in mine begitu, atau Anda tidak mengenakan sepatu yang saya kenakan, Anda tidak mengalami yang saya alami dan saya rasakan begitu. Nah, tentu kan sikap ini yang harus kita enyahkan dong dari kita dengan banyak mendengar. Saya terus saja untuk menanyakan ke Pak Pendeta, apakah kita memiliki harapan untuk bisa benar-benar kalau istilah sekarang Pak, nggak sok tahu, nggak kepoan sama hidup orang dan lebih menempatkan diri pada orang. Ada nggak sih Pak semacam cara yang bisa kita lakukan? Tadi mendengarkan, tapi kita tahu mendengarkan juga nggak gampang Pak. Adakah hal lain yang bisa mendorong para sahabat YKB khususnya untuk bisa apapun yang kita lihat jangan serta-merta menghakimi seolah-olah itu hanya hitam dan putih. Iya, betul. Jadi yang pasti adalah di masa pandemi seperti sekarang ini banyak orang bosan karena beribadah dari rumah. Bekerja pun juga ya bergilir ya, ada yang di kantor, ada yang di rumah, tidak ketemu orang-orang. Bahkan saya punya 2 anak, 1 remaja, 1 menjelang remaja pun juga merasakan kegelisahan begitu ya. Nah, tidak sedikit orang-orang yang mengalami gangguan mental di masa-masa pandemi seperti sekarang. Betul. Sehingga ketika kita bisa menyapa seseorang, entah dia sahabat kita, entah dia keluarga, entah dia teman sepelayanan, menyapa bisa dengan banyak cara. Menyapa dengan mengirimkan pesan lewat aplikasi yang kita punya, atau mungkin menelepon yang bersangkutan, hanya untuk menanyakan apa kabar. Lalu kita mengatakan bahwa salam sehat ya, kesehatan itu penting, tetap semangat menjalani kehidupan. Rasa-rasanya orang yang disapa itu menjadi terhibur dengan, kami nggak berjalan sendiri menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Ternyata ada orang-orang yang memperhatikan. Dan itu menjadi kekuatan juga bagi mereka yang sedang struggle, mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan hidup di masa pandemi ini. Jadi, boleh berkata-kata, namun jangan sampai kita menggurui, menasihati, melebihi kapasitas kita begitu. Ya, kalau kita mengajak atau menasihati seseorang untuk
apakah ini minum itu dalam rangka pengobatannya. Padahal kita bukan dokter, kok ya berlebihan rasanya begitu ya. Tapi kalau kita tetap semangat, Tuhan menyayangimu, itu kan kata-kata positif. Iya. Berkata-kata, tapi pilihlah juga kata-kata yang bukan menggurui, bukan menasihati, apalagi menghakimi, tapi kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang lebih positif. Dan imunitas tubuh jadi baik juga dengan semangat yang terjaga. Betul. Oke, Pak Pendeta, teman-teman Ayub, saya jadi melanjutkan, teman-teman Ayub ini sesungguhnya memiliki niat baik. Tadi Pak Pendeta mengatakan, dan dari kitab Ayub tentu saja kita membaca bahwa 7 hari mereka berdiam diri bersama Ayub, tidak ngapa-ngapain, bahkan mengoyak baju atau jubah mereka, menaruh abu di kepala tanda berkabung, begitu sudah sangat baik begitu ya. Tapi kemudian niat mereka yang baik ini untuk menghibur ini, menyatakan belas rasa ini, justru ditanggapi Ayub dengan apa yang menjadi dasar ulikan kita. Ayub mengatakan, penghibur sialan kamu semua. Nah, apa sih Pak pasalnya, penyebabnya sampai Ayub ini menganggap teman-teman yang sudah mau jauh-jauh datang, mau sama-sama mengenakan abu tanda turut berbela rasa yang bersama-sama dengan Ayub yang menderita, tapi kok tindakan itu malah nggak dianggap, hampir seperti nggak ada harganya ya Pak. Ayub mengatakan, penghibur sialan kamu semua. Kalau sekarang itu keras juga loh Pak. Iya, betul. Ini kenapa sih Pak penyebabnya? Betul. Jadi kalau tadi kita mencermati segmen pertama, saya coba membayangkan diri saya ada dalam posisi Ayub. Ayub ini bisa dikatakan orang terkaya di daerah di mana Ayub hidup begitu pada ya, di daerah timur pada masa itu. Hewan ternaknya banyak, ya, beribu-ribu tadi dikatakan. Ternyata dalam waktu yang tidak lama musnah oleh karena ada yang dijarah, ada yang binasa oleh karena kilat yang menyambar. Anak-anaknya juga mati. Anak-anaknya juga tewas. Istri meninggalkan juga ya Pak. Istri meninggalkan juga. Jadi penderitaan itu teramat sangat. Sementara Alkitab dengan gamblang menjelaskan bahwa Ayub ini orang yang baik. Ayub ini orang yang saleh. Allah mengetahui betul siapa Ayub ini begitu. Dia orang yang baik, orang yang saleh. Lah, ketika ketiga sahabat Ayub ini mulai berkata-kata seusai mereka berdiam diri begitu, bukannya kata-kata penghiburan yang disampaikan, tapi justru kata-kata tuduhan. Jangan-jangan kamu berdosa nih Ayub. Ini katakanlah kata-kata yang lebih sederhana begitu ya. Ada banyak sekali kata-kata yang disampaikan oleh ketiga sahabat Ayub. Apa enggak syok Ayub ketika dia sedang sedih, sedang bergumul, sedang berduka, sedang mempertanyakan banyak hal. Lalu dia dituding melakukan apa yang tidak benar, apa yang tidak sopan di depan Allah. Bukannya dia dihiburkan oleh ketiga sahabatnya, malah justru dia dituduh berlaku yang curang, berlaku yang serong, sehingga sepertinya Ayub dikatai oleh ketiga sahabatnya, gara-gara dosa kamu sih Ayub, kamu menderita ini. Apa enggak tambah syok, apa enggak tambah stres, apa enggak tambah tertekan? Ayub berhadapan dengan ketiga sahabatnya ini. Yang tadinya mungkin diharapkan ya bisa mengerti betul ya Pak ya. Bisa mengerti, memahami batinnya Ayub begitu. Malah justru menuduh Ayub. Nah, maka tidak heran kalau sampai Ayub mengatakan, penghibur sialan kalian semua. Ada satu kekecewaan yang Ayub tunjukkan lewat kata-kata tersebut kepada ketiga sahabatnya, karena cara yang dipakai oleh ketiga sahabat ini ternyata menambah tertekan diri Ayub. Bukannya memahami, mengerti kondisi Ayub, malah justru menuduh Ayub yang tidak-tidak. Nah, ini rasanya yang perlu kita sadari juga kalau kita mau menghibur teman, sahabat, keluarga kita, agar jangan kebablasan ya dalam menyampaikan kata-kata yang bukannya menghibur malah menekan, menuduh yang tidak-tidak. Baik, saya menangkap ada kesinambungan tentu ya. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta mengatakan juga bahwa kita perlu mendengarkan dengan baik begitu. Bukan segmen kedua juga bahwa kita pertama menempatkan diri seperti mengenakan sepatu orang lain. Artian ini kan empati, berkata-kata tentang empati sebetulnya. Lalu kemudian bahwa jangan gampang menghakimi barangkali ya Pak ya. Apapun situasinya, walaupun seolah-olah ini keadaan tidak baik dan ini biasanya dialami oleh orang yang
katakanlah hukuman atas dosa, tapi kan kita tidak punya hak juga otoritas untuk mengatakan orang berdosa atau tidak. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita harus lebih sangat-sangat bijaksana dalam berkata-kata. Baik, kita melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita masih Bapak Pendeta Nathanael Setiadi yang hadir di studio. Kita mengulik Ayub pasal 16 ayat 2, tema kita bukan penghibur sialan. Kita berada di segmen terakhir, jadi silakan jika teman-teman, jika sahabat mau berinteraksi ataupun mengajukan komentar di segmen terakhir ini. Saya langsung kembali ke Pak Pendeta. Di penghujung segmen kedua tadi, Pak Pendeta menjelaskan bahwa teman-teman Ayub ini ada Elifas, Bildad, dan Zofar yang datang dari jauh. Mereka katakanlah melakukan kekeliruan. Kekeliruan mereka itu yang membuat Ayub dalam kesedihannya menjadi marah begitu. Karena apa? Mereka menuduh Ayub telah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ini dari tadi saya mau mengatakan begini Pak, ini udah jatuh ditimpa tangga pula. Inilah yang kurang lebih terjadi pada Ayub. Sudah kehilangan harta benda, kehilangan orang dicintainya, dia kehilangan kesehatannya, dan sekarang dituduh lagi dia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah begitu. Karena itulah dia mengatakan penghibur sialan kamu semua. Nah, dari pola pikir ketiga sahabat Ayub yang ternyata keliru ini, apa yang bisa kita pelajari Pak Pendeta untuk kita para sahabat Ngulik Alkitab yang saat ini sedang bersama-sama kita malam hari ini? Dan saya juga mengingat nih Pak, mungkin nanti bisa Bapak menjelaskan ini juga. Tampaknya bukannya teman-temannya Ayub loh Pak yang salah, yang keliru tentang Ayub juga. Bahkan iblis juga keliru tentang Ayub. Nah, gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Sahabat YKB, kalau kita perhatikan kitab Ayub bagian awal, pasal pertama dan pasal yang kedua, maka tampak di sana ada percakapan antara Allah dengan iblis begitu ya. Jadi kita dibawa pada suasana sorgawi di mana iblis ini masih bisa masuk sorga, masih bisa bertemu dengan Allah. Nah, dalam percakapan tersebut ada hal yang menarik. Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, kepada si iblis. Nah, iblis lantas menjawab dengan sinis pertanyaan Allah tersebut. Pantas aja, ini saya coba bahasakan ulang ya. Pantas aja Ayub ini taat dan saleh karena engkau memagari Ayub dengan kekayaan dan berkat. Itu kata-kata iblis kurang lebih. Seolah-olah
iblis mau mengatakan bahwa Ayub ini bisa taat, Ayub ini bisa saleh karena Allah sudah banyak memberkati Ayub. Dengan kata lain, iblis mau mengatakan bahwa imannya Ayub ini ya karena udah diberkati sih. Coba deh, kalau apa yang menjadi berkat Tuhan bagi Ayub ini dicabut, jangan-jangan Ayub mengutuki Allah, jangan-jangan Ayub berlaku tidak saleh gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa ada satu perspektif yang keliru, bahwa beriman itu karena ada maunya, atau beriman itu karena sudah diberkati maka imannya ditunjukkan dengan ketaatan supaya diberkati kembali, diberkati lagi. Ada perspektif yang keliru di benak iblis pada bacaan kitab Ayub ini. Nah, karena itu iblis mengira, ya, semula mengira dalam percakapan dengan Allah, kalau aneka berkat yang Allah berikan kepada Ayub ini dicabut, anak-anaknya katakanlah juga dihilangkan nyawanya, maka Ayub ini tidak lagi menjadi saleh karena imannya Ayub itu diduga oleh iblis karena sudah diberkati, maka imannya kuat, teguh. Tapi kalau nggak diberkati, coba lihat, gitu ya. Itu yang dikatakan oleh bacaan awal. Nah, sayangnya, nah ini menarik Pendeta Mestika dan sahabat YKB, tidak sedikit loh orang Kristen yang punya pemikiran seperti iblis tadi gitu, beriman karena ada maunya. Ibarat kata ketika orang memberi persembahan, ya, memberi persembahan yang besar supaya diberkati Tuhan lebih berlimpah. Ini kayak mancing, Pak. Mancing, betul. Nah, persoalannya begini, ketika apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang dimaui gitu. Ketika udah kasih persembahan banyak, ternyata nggak dapat berlimpah seperti yang dimaui. Jangan-jangan ketika kita diperadakan pada kenyataan yang berbeda tadi, iman kita bisa gugur loh. Iman kita bisa goyah. Kenapa? Karena nggak sinkron kan dengan apa yang diharapkan dengan yang terjadi. Kalau iman kita karena ada maunya, gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat Ayub sepertinya nggak seperti yang iblis pikirkan. Kita lihat Ayub pasal pertama, ayat yang ke-22. Ketika harta bendanya musnah, ke-10 anaknya tewas. Dikatakan oleh firman Tuhan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maka bukankah di situ Alkitab mau mengatakan bahwa kesalehan Ayub tetap ada. Sekalipun harta bendanya, sekalipun berkat Allah ini sirna, Ayub tetap saleh. Dia tetap tidak berbuat dosa. Satu bagian. Pasal kedua, ketika Ayub kembali nih, iblis kan dalam pekerjaannya dia tidak suka anak Tuhan atau pengikut Tuhan itu tetap beriman. Maka iblis mau menyentuh diri Ayub, dan Tuhan memang sepertinya mengizinkan, asal jangan nyawanya begitu yang diambil. Ayub sakit bara, sakit kulit, kusta katakanlah. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 pasal 2? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub tetap saleh kan, sekalipun harta bendanya hilang, sekalipun dirinya terkena kusta, Ayub tetap saleh, imannya tetap kuat. Jadi Ayub beriman dengan tulus kepada Allah. Ada nggak ada berkat buat Ayub itu nggak masalah, karena Ayub itu tahu Allah itu layak dikasihi. Nah, inilah yang dalam teologi mistik dikenal dengan istilah sunderwarumbe atau beriman tanpa alasan mengapa. Jadi beriman kepada Allah itu ya nggak ada alasannya karena Tuhan sudah berbuat baik, karena ada surga yang didamba maka saya mau beriman. Nggak begitu harusnya iman seseorang yang tulus kepada Tuhan gitu ya. Karena kalau kita beriman tapi punya semacam bukan harapan itu perlu, tapi ada semacam pamrih, maka imannya nggak tulus. Atau istilah lainnya transaksional. Iman yang transaksional tentu bukan yang Tuhan mau. Nah, sayangnya iblis ternyata punya pola pikir yang seperti itu, transaksional, iman yang karena ada maunya gitu. Tapi ketika pengalaman hidup memperjumpakan Ayub dengan kekecewaan, penderitaan, iman Ayub karena dasarnya tulus ya tetap teguh, tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Nah, ini memang membuat kita takjub. Terus terang mendengarkan penjelasan Pak Pendeta dan tiap kali mengingat tentang Ayub juga memang membuat saya
takjub begitu bahwa bagaimana mungkin ada orang, tapi Ayub menunjukkan bahwa ada begitu orang yang kehilangan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri pun tidak dalam keadaan baik lagi, dia tetap bisa mengasihi Allah. Dan ini tentu kualitas yang kita harapkan ada pada kita semua, pada para sahabat, pada saya, pada Pak Pendeta juga begitu. Nah, tadi Pak Pendeta mengatakan begini, dan ini saya senyum tadi ketika Pak Pendeta mengatakan ini iblis punya pola pikir yang salah, bahwa Ayub demikian karena karena diberkati makanya dia seperti itu. Dan Pak Pendeta mengatakan ya kritikan ini bukan kita menjudge, bukan, tapi artinya bahwa gini, semacam refleksi kita bahwa mungkin juga tidak sedikit orang yang beriman pada hari-hari ini karena ada maunya juga biar diberkati lebih banyak lagi, usaha sukses, keluarga sukses, dan seterusnya. Nah, cuma catatan lainnya adalah kalau ini yang terjadi, kita beriman, percaya kepada Allah, kita memberikan persepuluhan, kita membantu orang lain, kita mengharap sesuatu. Jangan-jangan ketika tadi seperti Pak Pendeta katakan, jangan-jangan kalau kemudian harapan-harapan kita, keinginan kita lebih tepatnya tidak seperti itu yang terjadi, iman kita gugur, kita menyalahkan Tuhan, dan kita kemudian entah tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak bersekutu dan lain-lain. Tapi kali ini kita diingatkan, Ayub mengalami banyak hal, penderitaan hebat, dia tetap setia pada Allah. Pertanyaan saya ke Pak Pendeta nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kualitas iman seperti Ayub ini, bahwa walaupun saya kehilangan segala-galanya, harta benda yang memang kita butuhkan dalam hidup ini, tidak punya uang, ada sekian banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, dan kita pengeluaran banyak karena pandemi ini, atau kehilangan orang yang kita kasihi karena pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang kita bangun sehingga kita juga walaupun mengalami penderitaan, kita tetap dapat mengasihi Allah, tidak mengalami kepahitan, tidak juga menjadi jadi bersikap kurang baik pada orang karena hidup saya pahit, wajar dong kalau saya jadi perbuatan saya atau perkataan saya jadi tidak enak. Karena apa yang harus dilakukan Pak Pendeta supaya kita menolong kita semua? Baik, menurut saya ada dua hal setidaknya yang perlu kita hayati dan kita kembangkan ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan realisme yang berpengharapan. Apa itu? Realisme dari kata realistis, bahwa kita perlu bersikap realistis selama kita hidup. Kita tidak mungkin terlepas sama sekali dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kesukaran. Betul. Kesukaran adalah bagian integral dari kehidupan kita selama kita masih hidup. Tanda kita hidup juga. Tanda kita hidup juga begitu ya. Ada masalah, ada kesukaran, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada bencana alam begitu ya. Itulah bagian integral dari kehidupan kita memang. Kita nggak bisa dipisahkan dari aneka macam kesukaran tadi. Itu bersikap realistis begitu ya. Tetapi tidak cukup hanya bersikap realistis. Sebagai orang-orang beriman, maka kita perlu membarengi sikap realistis itu dengan pengharapan. Dan pengharapan itu bagian dari iman ya. Pengharapan tentang apa? Pengharapan bahwa oke, kalaupun saya menghadapi kemalangan, oke, kalaupun saya menghadapi kesusahan, oke, kalau saya tidak lagi punya pekerjaan sekarang, saya masih punya pengharapan bahwa Tuhan itu nggak tinggal diam. Dan ini menurut saya perlu betul-betul kita hayati. Allah itu bukanlah Allah yang berdiam diri. Allah yang kita yakini, Allah yang diberitakan oleh Alkitab adalah Allah yang terus bekerja. Sekalipun penciptaan sudah selesai di masa lalu, tapi Allah tetap bekerja untuk memelihara ciptaannya, termasuk kita yang sedang bergumul dengan pandemi ataupun juga dengan berbagai macam persoalan lainnya. Nah, sehingga dengan sikap realisme yang berpengharapan ini, kita dimampukan untuk, oke, saya sedang susah, oke, saya sedang menghadapi kelemahan tubuh, tapi saya punya pengharapan bahwa Tuhan saya ada, Tuhan saya hidup, Tuhan saya berkuasa untuk mendampingi saya, untuk menolong saya melewati semua ini. Ada teman, ada keluarga, ada gereja, ada sahabat yang juga Tuhan hadirkan untuk menopang saya. Itulah pengharapan. Realisme yang berpengharapan. Ini yang pertama menurut saya. Nah, yang kedua, saya pun juga belajar dalam masa pandemi ini, penting sekali untuk setiap orang Kristen mengembangkan spiritualitas yang disebut dengan spiritualitas resiliensi. Resiliensi ini dari kata resilient, atau barangkali untuk mudahnya kalau kita suka bermain basket ya, maka bola yang kita pantulkan
ke lantai itu kan akan membal, akan Iya, mantul. Seseorang yang punya spiritualitas resiliensi itu oke, dia suatu kali mungkin jatuh terpuruk Wah, iya. oleh karena macam-macam persoalan, sakit penyakit, terkena COVID, di PHK, ataupun juga usahanya terpuruk begitu ya. Tapi ketika jatuh tidak tergeletak, kembali bangkit ya. Bola itu jatuh, kembali bangkit. Iya. Nah ini resiliensi, daya tahan, daya juang. Dan dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, kalau kita cermati sejarah gereja sebagaimana yang tersirat ataupun juga tersurat dalam Perjanjian Baru, maka sebenarnya gereja perdana itu kan tumbuh, berkembang dalam masa yang tidak mudah. Betul. Agama Kristen belum menjadi agama negara di wilayah Romawi begitu. Masih agama minor, masih kelompok pinggiran. Dianggap aneh juga karena menyembah hanya Allah yang esa, bukan seperti orang kebanyakan yang politeis Iya. begitu. Nah, artinya orang-orang Kristen perdana itu menghadapi kesukaran, termasuk aniaya oleh karena iman percaya gitu. Sementara kita kan di Indonesia, pandemi ini terjadi oleh karena wabah penyakit, tidak melulu terkait dengan iman percaya kita ya. Iman kita, kita bersyukur kita masih bisa beribadah secara leluasa di Indonesia. Nah, tapi gereja perdana tidak begitu. Nah, maka menjadi menarik kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru ada satu kata yang banyak dipakai dalam surat-surat rasuli ya, yaitu kata Yunani hupomone. Hupomone ini artinya kesabaran, ketabahan, ketahanan, ketekunan, penantian ya. Jadi serupa dengan resiliensi. Hupomone itu berarti kita diajak untuk sabar dalam menghadapi penderitaan. Sabar itu bukan semata-mata menunggu ya, menunggu jam berapa nih orang itu akan datang. Kita sabar menunggu. Iya, itu sabar, tapi hupomone bukan sekedar sabar dalam menunggu, tapi juga ada semacam ketabahan, ada semacam ketekunan dalam menghadapi aneka macam persoalan. Dan ini menurut saya satu spiritualitas yang betul-betul perlu kita asah di masa pandemi, agar kalaupun kita jatuh, kita segera bangkit, karena kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk tadi, hupomone, punya ketabahan, kesabaran, ketekunan, dan penantian. Mungkin dua hal ini yang rasanya bisa kita asah, bisa kita kembangkan di masa yang tidak mudah ini ya. Baik, Pak Pendeta, kita memiliki sedikit waktu lagi untuk melihat mengenai Ayub 16 ayat 2 ini. Nah, teman-teman Ayub ini datang dengan membawa empati mereka sebetulnya. Nah, apa yang dapat kita tarik sebagai pembelajaran dari apa yang mereka perbuat terhadap Ayub, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, bukan tidak mungkin kita berjumpa dengan banyak orang yang susah di sekitar kita. Entah itu ada keluarga kita, atau warga gereja, tetangga kita mungkin ya. Nah, karena banyak orang yang sedang susah, maka panggilan orang Kristen adalah untuk mau berempati, untuk mau menghibur mereka. Nah, hanya saja kita belajar tadi bahwa menghibur itu ada caranya, selain tentu niat menghibur. Jangan sok tahu, itu yang pasti ya. Pandemi ini masih panjang dan banyak hal yang tidak bisa kita ketahui tentang apa yang akan terjadi kemudian. Apakah ada lonjakan kasus kah, ataukah semuanya bisa dikendalikan, kita nggak tahu. Karena itu kita jangan sok tahu dalam menyampaikan penghiburan. Yang kedua, sikap jangan sok tahu itu terkait erat dengan kesediaan kita mendengarkan ketimbang kita menasihati, berkata-kata, atau bahkan menghakimi gitu ya. Dan upayakan kehadiran kita, sapaan kita jangan menyebalkan seperti ketiga sahabat Ayub tadi ya. Awalnya mungkin baik, tapi ketika mulai menghakimi jadi penghibur sialan mereka, jadi menyebalkan tingkah laku mereka. Nah, ini yang barangkali bisa kita perhatikan ya. Jadi yang saya tangkap bahwa kita semua sudah jenuh dengan disuruh diam di rumah, dibatasi kegiatannya. Jadi jangan tambah menyebalkan dengan menjadi orang yang tidak berempati. Baik, Pak Pendeta, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab episode ini. Apakah hal yang ingin Bapak tekankan supaya para sahabat yang bersama-sama dengan kita pada ngulik sekarang ini bisa petik sebagai pembelajaran dan tentu saja kita harapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman juga, Pak Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Sahabat YKB, kita belajar dari tokoh Ayub dan kitab Ayub secara umum bahwa beriman kepada Allah seperti yang Ayub tunjukkan di tengah-tengah
kehidupan dan bahkan termasuk dalam penderitaannya adalah beriman yang tulus. Beriman tanpa alasan mengapa. Dalam teologi mistik disebut sunderwarumbe, beriman tanpa alasan mengapa. Sehingga pola pikir iblis diputarбalikan oleh kisah Ayub ini. Iblis mengira Ayub beriman karena sudah diberkati, sehingga kalau berkat Tuhan itu hilang, pasti imannya goyah. Ternyata tidak. Iya. Karena apa? Karena iman Ayub, dan tentu seharusnya iman kita juga ya. adalah iman yang tulus kepada Allah. Nah, yang kedua, dari perspektif ketiga sahabat Ayub yang terjebak pada pola pikir teologi berkat kutub yang kaku, kita belajar bahwa penderitaan adalah satu realitas manusia yang tidak terpisahkan, yang tadi saya sebut dengan realisme yang berpengharapan, gitu, bahwa penderitaan ini sesuatu yang mungkin dihadapi atau sesuatu yang bisa muncul dalam kehidupan kita. Kita perlu cermat dengan kenyataan tersebut. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir, belajar dari kisah Ayub. Ternyata baik Ayub ketika dia sepertinya sedang mempertanyakan di mana Tuhan, dan ketiga sahabat Ayub yang sepertinya sok tahu tentang cara kerja Tuhan, kita akhirnya belajar bahwa kita tidak bisa memahami jalan-jalan Allah. Bagaimanapun dalam kehidupan ini ada misteri, di mana kita tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Tapi percayalah, Allah, sebagaimana yang kitab Ayub saksikan di bagian akhir, tetap memegang kendali, tetap memegang kontrol atas hidup manusia. Dan bagaimana Ayub pada akhirnya dipulihkan, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah tetap memegang kontrol, tetap berkuasa atas kehidupan manusia sekalipun di tengah-tengah kehancuran yang kelam sekalipun. Dan itu harusnya menjadi pengharapan bagi kita ya Pak. Betul. Apapun keadaannya, bahkan seperti pandemi yang kita hadapi, Allah juga tetap berkuasa atasnya. Iya. Begitu. Baik, Pak Pendeta Nathanael Setiadi, terima kasih atas kehadirannya sebagai narasumber dan penjelasan yang Sama-sama. diberikan. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak untuk melayani sebanyak mungkin orang. Ya, terima kasih. Sahabat, saya mau kita mengingat beberapa hal saja terkait ngulik Alkitab kita kali ini, bahwa kita yang hidup dalam relasi dan kita semua, mari menjadi bagian dari komunitas pendukung bagi orang-orang di sekitar kita. Terutama di saat-saat yang pandemi seperti sekarang ini, kita menjadi teman yang berempati, bukan yang menghakimi. Kita mendukung, satu sama lain mendukung untuk menjadikan kita semua dapat bertahan, bersabar melaluinya, hingga melewatinya. Kedua, kita diingatkan kali ini supaya kita memahami dan menerapkan seni atau memiliki keahlian dalam menyatakan penghiburan atau bela rasa kepada orang lain. Setiap orang unik, maka kita perlu juga memperhatikan keadaan orang lain. Baik menurut kita, bisa jadi tidak bagi orang lain. Karena itu, mari kita belajar mengembangkan keahlian atau kemampuan kita dalam berelasi dengan orang lain. Ketiga, saya pikir ini penting untuk kita perhatikan, mendengarkan adalah bela rasa. Kita perlu mendengarkan keluh kesah, perasaan, pergumulan orang lain. Itu sudah mengurangi sebagian bebannya. Dan saya juga mau ingatkan bahwa pernyataan bela rasa, kasih yang jauh lebih efektif sesungguhnya bukan ribuan perkataan. Walaupun itu benar, tetapi ketika kita mampu mendengarkan dan menjadikan orang yang dalam pergumulan menjadi lebih baik, lebih tenang, itu adalah sebuah bela rasa yang sungguh-sungguh dapat dinikmati dan kiranya menguatkan orang yang mendapatkan penghiburan kita. Sahabat, terima kasih sudah bersama kami dalam mengulik Alkitab kali ini. Terima kasih juga untuk dukungan yang diberikan, baik itu dengan like, juga dengan membagikan linknya kepada orang lain. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe supaya Anda mendapatkan update konten-konten terbaru dari KBGKI TV. Tuntas sudah jumpa kita sahabat. Sampai jumpa di episode mendatang. Kita akhiri ngulik kita ini dengan doa oleh Bapak Pendeta Nathanael. Silakan Bapak. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur lewat acara ngulik Alkitab kami kembali belajar tentang hamba-Mu Ayub yang bergumul dengan kehidupannya di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan yang teramat sangat. Kami belajar bagaimana menjadi penghibur yang sejati bagi mereka yang juga saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan. Maka mari Bapa ajari kami untuk teguh dalam iman, agar kami pun juga boleh melihat kedalaman hati kami
Apa motif kami mengikut Tuhan? Apakah iman kami adalah iman yang tulus kepadamu? Dan ketika iman kami tulus, biarlah kami juga membarenginya dengan keteguhan dalam menjalani kehidupan dengan segala liku-liku di dalamnya. Dan biarlah para sahabat YKB diberkati lewat kupasan Alkitab pada saat ini. Dan biarlah Tuhan juga memberkati YKB GKI TV dengan berbagai macam programnya agar terus menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Kami serahkan ungkapan syukur kami dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.